Bisa, silakan. Aminas. Orang kafir boleh nggak kita ruqyah? Jaid. Boleh. Orang kafir, orang yang tidak sholat. Nah, ketika kita meruqyah orang-orang seperti itu, maka kita barengi dengan dakwah. Kita ruqyah. Tapi jangan lupa di sana ada dakwah. Saya teringat dulu ketika meruqyah ada orang yang nggak sholat. Saya, gimana kamu? Kelihatan kan orang yang sholat sama nggak sholat kan kelihatan. Kamu sholat nggak? Waduh, masih bolong-bolong Ustadz katanya. Subuh, apalagi subuh katanya. Sudah, inilah akhirnya kamu mudah dimasuki. Saya bilang karena kamu tidak sholat. Akhirnya apa? Datang kedua kali, kamu sudah sholat belum? Masukkan lagi. Belum Ustadz. Sudah, tobat dulu lah saya bilang. Tobat dulu, ya. Jadi apa? Penting. Nah di sini letak dakwah di sini sangat penting. Andaikan dia orang awam, ya. Terkadang ada orang itu yang masih punya pegangan-pegangan kesempatan kita menjelaskan akan bahaya kesyirikan. Inilah jin. Jin itu lemah. Kenapa kita minta tolong kepada jin? Ya, jin itu juga begini. Ini adalah kesyirikan. Yang lucu, ada ustadz kita, ya, tim ruqyah meruqyah muslim. Dia sering ikut hadir di kajian, tapi karena diikat, dijimat, dia nggak bisa keluar. Sering ikut kajian tauhid syirik itu paham dia. Akhirnya ketika meruqyah ke rumahnya, bapaknya, gara-gara bapaknya suruh dia minum air, ya kan, air untuk ilmu kebal. Bapak ini sudah melakukan kesyirikan, nggak boleh tuh Pak. Jinnya ngomong, jinnya yang menasihati bapaknya pasien. Ya, bapak ini suruh dia gini, itu syirik, itu tidak boleh Pak, gini. Jadi jinnya tahu juga tauhid, cuma dia mau keluar, dia nggak bisa keluar. Kenapa? Jimatnya masih ada atau buhulnya belum hilang, ya, kesulitan. Ya. Nah, jadi kalau kafir, orang awam, orang yang masih melakukan kesyirikan, punya pegangan-pegangan, maka kita katakan apa? Kita usahakan dia apa? Dia bisa kita jelaskan masalah tauhid. Ada yang seperti ini. Ada seorang, saya sedang mau ngisi kajian di suatu tempat, di Batu Raja waktu itu, ya. Telepon, Ustadz, ini sepertinya saya ada gangguan. Gimana? Coba ciri dia. Oh, kayaknya Bapak kena gangguan jin. Bapak punya jimat nggak? Saya bilang. Nggak ada Ustadz, kalau jimat nggak ada. Coba nanti sholat asar di pondok, saya bilang nanti ada tim ruqyah yang akan melayani insyaallah. Datang sholat asar ke pondok, ditanya, ternyata keluar dia membawa satu jimat. Enggak, ini Ustadz bukan jimat, tapi apa istilahnya, atau pegangan atau apa gitu, dikasih oleh kiai katanya. Dikasih oleh kiai. Dia bilang bukan jimat, raja dari kiai itu. Dia, ini bukan jimat, ini jimat Pak, kata tim ruqyah. Inilah jimat. Waduh, banyak di rumah Ustadz. Dibawa, besoknya datang dia asar lagi, ya, bawa jimat satu plastik. Tulisannya ada yang Arab lah, ada yang inilah. Aduh, saya bilang, katanya pertama ngomong ke saya lewat telepon kan, nggak ada jimat. Itu jimatnya sampai belasan apa ya, jimat semua. Allah musta'an. Ini kan orang awam banyak yang terperdaya dengan yang seperti ini, ya, perlu kita jelaskan. Nah, begitu pula seperti yang kita contohkan tadi, ada ibu-ibu disuruh ada jimat lagi, nggak ada bilangnya. Ternyata dia sisakan masih ada. Apa itu, pengasih, ya, jimat pengasih. Dia nggak mau lepaskan itu biar suaminya tidak selingkuh, selalu ingat kepada dirinya. Alah, saya bilang, bukan seperti itu menyenangkan hati suami, ya, bukan seperti itu. Pakai apa, jimat pengasih. Allah Ustaz. Ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Kalau dimimpikan dikasih jimat, ya bisa. Jadi nanti kadang jin itu bertransaksi melalui mimpi.
Ya, jin itu bertransaksi melalui mimpi. Jadi kalau ada yang mendatangi kita, nanti kamu ucapkan seperti ini, seperti ini. Ada menawarkan perjanjian kerjasama. Ya jangan diterima. Jangan mau diterima. Diajarkan bacaan, jangan mau diikuti bacaannya. Kalau mimpi itu diterima oleh yang si pemimpi kan Dia dapat fisiknya nggak? sudah dipegang. Dipegang. Sudah, buang aja nanti kalau misalkan fisiknya ada tinggal dibuang. Bukan, itu dari mimpi sudah diterima. Oh gitu. Ya tinggal niatkan aja sekalian apa saya buang gitu aja cukup. Sambil meruqyah diri. Bagaimana dengan bolehkah kita meruqyah dengan menggunakan mungkin dengan rekaman murotal atau Jaid. Nah, ini memang permasalahan yang dipermasalahkan oleh para ulama, masalah meruqyah dengan bacaan murotal atau sekarang YouTube ya. Kemudian juga yang lainnya. Yang pertama, di situ kaset tidak memiliki niat, ya. Kaset tidak memiliki niat. Nah, maka kita katakan kalau sampai haram melakukan itu, Allah alam bisawab, tidak, karena itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan. Tapi apakah utamanya membaca sendiri atau memperdengarkan ayat Al-Qur'an seperti itu? Maka kita katakan lebih baik membaca sendiri. Lebih baik, karena di situ ada niat di dalamnya. Jadi kita ya. Ciri seorang itu ada gangguan jiwa dan diri kita misalnya. Ada berapa ciri yang bisa ini? Yang pertama, dia sering didatangi dengan hewan-hewan yang katakanlah tidak seperti biasa. Ular atau misalkan harimau atau kucing tapi ekornya 9 misalkan. Atau macam-macam gitu, aneh lah, hewan-hewannya adalah hewan-hewan yang aneh. Bisa jadi mungkin, bisa jadi dia hewan-hewan gitu ya. Tapi aneh. Kalau dia normal-normal aja mah itu biasa aja, Pak. Mungkin sudah ada tafsiran mimpi saja seperti itu kan. Tapi kalau dia berubah, ya jin itu bisa masuk ke dalam mimpi. Jadi pernah ada tim ruqyah ingin meruqyah, kemudian ada temannya di kantor mengatakan, tadi malam saya bermimpi antum dibanting. Antum dibanting katanya. Dan antum kalah dan sebagainya. Itu dipengaruhi untuk menakut-nakuti supaya tidak pergi meruqyah. Nah, nyata itulah gangguan dari jin. Apa ciri-ciri selanjutnya? Ya, biasanya dia ada anggota badannya yang agak berat. Anggota badan